Kenaikan biaya kuliah terus terjadi dan menurut catatan dari Litbang Kompas, kenaikan gaji orang tua tidak mampu mengimbangi biaya pendidikan tinggi. Informasi Publik UI Amelita Lucia menegaskan pihaknya menetapkan biaya kuliah melalui data yang diberikan para calon mahasiswa baru. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD, itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Nanti Pak, yang terjadi adalah bukan kemudian pendidikan tinggi itu tersier. Justru yang kita bicarakan di sini adalah pendidikan tinggi ini berbicara perihal mampu atau tidak mampunya rakyat. Seolah-olah nanti perguruan tinggi itu hanya mampu diakses oleh para anak-anak yang lahir dari rahim pejabat. Berarti bisa jadi kuliah ke Malaysia itu lebih murah dong dibanding kuliah di Indonesia. Bener banget. Itu udah dapet karir internasional, terus juga gelar internasional, terus fasilitas kampusnya udah lengkap banget, dan masih banyak benefit-benefit lain yang bakal lu dapetin di sana. Kurang worth it apa lagi coba? Lu tau gak sih kalau ranking kampus Malaysia itu di atas ranking kampus Indonesia menurut QS World University Ranking 2025 loh. Jadi kalau sekarang aku mikir sih, ya pastinya kenapa pilih Malaysia karena Selamat datang kembali di channel saya, Ria Oktorina. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sensitif, yaitu belajar dari universitas di Malaysia. Bagaimana mereka mampu memberikan kualitas pendidikan tinggi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Sebagai negara tetangga yang sering kita bandingkan, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari sistem pendidikan mereka tanpa harus membandingkan secara negatif? Mari kita kaji lebih dalam, bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar, tetapi untuk belajar demi kebaikan bersama. Kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. Dan beberapa prodi-prodi lainnya, PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD, itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Bagaimana kesehatan, yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi. Permasalahannya adalah Pak, Kementerian, Kemendikbud maupun Kemenak itu dia mengeluarkan satu kebijakan yang sangat amat tidak bajik menurut saya. Ya, kita balik ke judul gitu kan. Judulnya ini kan sebenarnya generasi emas menjadi cemas gitu loh. Kalau strata S1 saja itu dinaikkan harganya, nanti Pak yang terjadi adalah bukan kemudian pendidikan tinggi itu tersier. Justru yang kita bicarakan di sini adalah pendidikan tinggi ini berbicara perihal mampu atau tidak mampunya rakyat. Seolah-olah nanti perguruan tinggi itu hanya mampu diakses oleh para anak-anak yang lahir dari rahim pejabat. Berarti bisa jadi kuliah ke Malaysia itu lebih murah dong dibanding kuliah di Indonesia. Bener banget. Nih gue kasih contoh ya perbandingannya nih. Misal kita ambil jurusan International Business Management nih. Boleh. Kalau di kampus Indonesia itu dia per semesternya 24.210. Kalau di kampus Malaysia itu per semesternya 14.700. Nah bedanya adalah kalau kampus Indonesia dia ada uang pangkal 45 juta. Kalau di Malaysia nggak ada, jadi pure biaya semester aja. Jadi kalau misalnya di total nih 4 tahun durasi kuliah, kalau di Indonesia ngabisin 238 juta, di Malaysia cuman ngabisin 117 juta aja. Oh berarti bedanya 2 kali lipat ya? Itu kampus apa tuh? Ini untuk kampus Universitas Utara Malaysia UM. Itu di Kuala Lumpur? Itu di Kedah. Nah kalau misal lu mau kampus yang di Kuala Lumpur, taruhlah kita ambil UPM ya. Ini gue coba kasih perbandingannya ya. Kalau yang UPM, coba kita ambil deh jurusan yang paling diminati itu computer science ya. Kalau di Indonesia dia per semesternya tuh 27.500. Kalau di Malaysia itu 28.700. Tapi uang pangkalnya di Indonesia itu 47 juta. Kalau di Malaysia itu nggak ada. Total 4 tahun itu di Indonesia 267 juta. Kalau di Malaysia 230 juta. Berarti masih lebih murah di Malaysia ya, walaupun udah di KL juga tuh.
Asli, ini benefitnya banyak banget ya, dan juga itu jangka panjang loh. Jadi kalau misal taruhlah kita ngabisin 14 juta per semester ya, itu udah dapat karir internasional, terus juga gelar internasional, terus fasilitas kampusnya udah lengkap banget, dan masih banyak benefit-benefit lain yang bakal lu dapetin di sana. Kurang worth it apa lagi coba? Lu tau gak sih kalau ranking kampus Malaysia itu di atas ranking-ranking kampus Indonesia menurut QS World University Ranking 2025 loh. Oke. Gimana tuh? Contohnya? Nah, nih kita simpel aja ya. Kalau kita misal bandingin kampus-kampus di Indonesia yang top of mind lah, kita biasanya UI kan. UI, benar. Nah, kalau di UI. Malaysia kan itu University Malaya kan. Nah, itu kalau di QS World University Ranking, UM tuh ranking di dunianya tuh dia ranking 60. Sementara rankingnya UI itu di 206. 206 ke 60 cukup jauh ternyata ya. Iya, jauh banget. Dan kalau kita mau urutin nih peringkat-peringkat kampusnya di ranking dunia, itu kalau kita bisa bandingkan ya 7-3 cuy. 7 kampus Malaysia, 3 kampus Indonesia. Kalau gue mau tunjukin datanya ya, ini kalau misalnya gue sebutin kampus Malaysia dulu ya. Boleh. Ini kalau misal kampus Malaysia mulai dari kampus negerinya dulu deh. Ini ada University Malaya peringkat 60, University Kebangsaan Malaysia 138, terus juga ada University Sains Malaysia 146, terus juga ada University Putra Malaysia 148, lanjut ke University Teknologi Malaysia 181. Terus di bawahnya ada juga kampus swasta cuy. Taylor's University 251 dan juga UCSI University di 265. Baru tuh dilanjut sama University Indonesia 206. Terus juga ada Universitas Gadjah Mada 239 dan juga Institut Teknologi Bandung 296. Oke. Jadi benar-benar 7-3. Kenapa pilih Malaysia? Yang pertama itu karena dari dulu emang pasti maunya di luar negeri, karena melihat kualitasnya juga. Udah gitu ternyata kampus di Malaysia itu selain kualitasnya, dia itu lulusannya tuh bisa langsung dapat pengarahan untuk mau ngambil ke jurusan apa, maksudnya ke kerjaannya, ke field apa. Jadi kalau sekarang aku mikir sih ya pastinya kenapa pilih Malaysia karena kualitas, harganya juga nggak jauh beda sama di Indonesia, deket, terus yang pasti dari segi orang tuanya diizinin dan orang tua masih bisa memonitori lah dari jauh, karena kalau misalkan kita terlalu jauh atau gimana pun restu orang tua masih yang utama sih, biar kita juga ngejalanin kuliahnya lebih tenang. Beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar keluhan dari mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia terkait kenaikan uang kuliah tunggal, UKT, yang semakin tidak terjangkau. Aksi-aksi demonstrasi pun muncul di berbagai kampus. Dan dalam beberapa kasus, situasi menjadi panas dengan aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kisah seorang mahasiswi yang terpaksa melihat ibunya, seorang orang tua tunggal, menjual mobil dan tanah keluarga demi membiayai kuliahnya, menjadi salah satu dari sekian banyak cerita yang menyentuh hati. Ini bukan sekedar soal angka, tapi masa depan anak-anak bangsa yang tergadaikan karena tingginya biaya pendidikan. Masalah ini semakin diperparah dengan fakta bahwa sekitar sepertiga mahasiswa di beberapa universitas terpaksa drop out setiap tahunnya karena tidak mampu membayar UKT. Ini bukan hanya tentang pendidikan yang terputus, tapi juga tentang impian-impian yang hancur dan generasi muda yang kehilangan kesempatan untuk berkembang. Di sisi lain, pihak universitas berdalih bahwa kenaikan UKT disebabkan oleh peningkatan biaya operasional kampus, seperti pemeliharaan gedung, pengadaan alat laboratorium, hingga gaji dosen. Laporan dari Kompas menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong biaya kuliah ke level yang tidak lagi terjangkau bagi banyak keluarga dengan pendapatan standar di Indonesia. Namun, pertanyaannya, apakah kenaikan biaya ini benar-benar sebanding dengan kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa? Dari sudut pandang saya, kita tentu tidak bisa serta-merta menyalahkan satu pihak saja. Perguruan tinggi berusaha memperbaiki kualitas pendidikan mereka, misalnya dengan memperbarui kurikulum dan memperluas kerja sama internasional. Tetapi, kualitas yang dihasilkan tidak selalu memuaskan. Laporan dari CNN Indonesia mencatat bahwa meskipun berbagai upaya dilakukan, tetap saja banyak mahasiswa yang merasa kualitas pendidikan tidak meningkat signifikan, terutama jika dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan. Bahkan, Universitas Indonesia yang dianggap terbaik di negara kita, hanya berada di peringkat 206 dunia dalam Hur'an Surat World Rankings.
jauh di bawah Universitas Malaya di Malaysia yang menduduki peringkat 60. Nah, disinilah kita bisa mulai belajar dari Malaysia. Universitas Malaya, sebagai universitas terbaik di Malaysia, berhasil masuk ke dalam jajaran top 100 universitas terbaik di dunia dengan biaya pendidikan yang relatif terjangkau untuk mahasiswa lokal. Ini tentu bukan hasil yang instan. Mereka menerapkan berbagai strategi yang berhasil menekan biaya pendidikan tanpa mengorbankan kualitas. Dukungan subsidi pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik lokal maupun internasional, menjadi beberapa kunci keberhasilan mereka. Hal ini membawa kita pada isu yang lebih mendalam. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa harus membebani mahasiswa dan orang tua dengan biaya yang begitu tinggi? Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 40% lulusan SMA di Indonesia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena alasan finansial. Ini adalah ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia kita. Tanpa pendidikan tinggi, kita berisiko kehilangan generasi muda yang potensial, yang seharusnya bisa menjadi pemimpin masa depan, inovator, dan profesional berkualitas tinggi. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Di beberapa negara seperti Malaysia, Jerman, dan Prancis, pemerintah mereka mampu menyediakan pendidikan tinggi yang jauh lebih terjangkau. Bahkan di Jerman, sebagian besar universitas negeri tidak memungut biaya kuliah, hanya biaya administrasi yang relatif rendah. Kebijakan ini memungkinkan generasi muda di negara-negara tersebut untuk mengakses pendidikan tanpa harus khawatir dengan beban finansial yang besar. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakatnya. Lantas, bagaimana kita bisa menyikapi situasi ini? Bukan berarti kita harus meniru persis apa yang dilakukan negara lain, tetapi kita bisa belajar dari mereka. Kebijakan subsidi pendidikan, seperti yang diterapkan di Malaysia, bisa menjadi salah satu solusi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah memiliki program Kartu Indonesia Pintar, KIP, untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, program ini masih memiliki banyak tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam pendistribusian bantuan dan pendataan yang tidak selalu tepat sasaran. Sebagai generasi yang peduli dengan masa depan bangsa, kita harus berfokus pada mencari solusi yang bisa membantu semua pihak. Penting untuk mengingat bahwa tujuan dari konten ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik antara Indonesia dan negara lain, tetapi untuk belajar dari keberhasilan mereka dan menerapkannya dalam konteks kita. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, universitas, dan masyarakat, kita pasti bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Jadi, sahabat-sahabat semua, mari kita terus mencari jalan keluar yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Bukan dengan saling menyalahkan atau membandingkan secara tidak sehat, tetapi dengan semangat untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Saya, Ria Oktorina, sampai jumpa di konten berikutnya. Baby, you give me